Eksistensinya di jagat entertainment kembali menggelegar dengan dinikahi Mike Lewis, pria asal Kanada. Dari pernikahan ini, Tamara pun memiliki buah cinta berdarah campuran, Kenzo Leon Lewis. Baik, udah besar sekarang, udah 9 bulan. Udah bisa mulai berdiri. Udah mulai berdiri. Udah bisa ngomong mama. Pisah dari Mike Lewis, Tamara sibuk dengan bisnis restoran yang ia geluti bersama rekannya. Mengambil mahir memasak dan sekarang Ekspresi, ambisi, dan sensasi adalah sisi yang sulit dilepaskan dari selebritis. Ekspresi berkarya, ambisi menggapai puncak kejayaan, dan sensasi mendulang ketenaran merupakan pengukuhan eksistensi untuk terus berada di singgasana selebritas. Pemirsa Global TV, sisihkan waktu akhir pekan Anda selama 30 menit di setiap minggunya untuk mengikuti berbagai ekspresi, ambisi, dan sensasi dari jagat selebritis agar Anda tetap selalu eksis. Tak ada manusia yang dapat memilih rahim mana yang akan menjadi kendaraannya untuk terlahir ke dunia. Perjumpaan manusia nan berjodoh dari berbagai belahan bumi adalah rahasia ilahi hingga akhirnya berbuah keturunan. Tak dapat dipungkiri, sebagian besar buah hati berdarah campuran dikaruniakan Sang Pencipta fisik yang cukup memikat. Terlahir berdarah campuran Sunda Polandia, Tamara Bleszynsky tidak menemukan kendala saat harus menembus ranah hiburan Indonesia. Hal yang hampir serupa lebih dahulu dialami oleh Sophia Latjuba saat pertama kali bersentuhan dengan industri keartisan tanah air. Menembus abad milenium, eksistensi artis berdarah campuran masih tetap mewarnai wajah jagat selebritas bumi pertiwi. Cinta Laura dan Kimberly Ryder adalah segelintir nama yang eksistensinya di jagat entertainment terus berkembang, seperti eksistensi aktris senior lain yang berdarah campuran. "20 tahun yang lalu, publik Indonesia terpesona dengan kecantikan seorang gadis yang tiba-tiba saja wajahnya menjadi bintang iklan sebuah sabun kecantikan. Belakangan diketahui gadis cantik yang kala itu belum terlalu lancar berbahasa Indonesia bernama Tamara Bleszynsky. Kehadiran Tamara Bleszynsky di industri keartisan Nusantara berawal ketika ia ditemukan Jai Subiakto di salah satu pusat perbelanjaan. Tamara yang kala itu belum genap berusia 17 tahun, diajak oleh Jai untuk menjadi model. Bermodalkan fisik yang nyaris sempurna, membuat Tamara tak kesulitan untuk malang melintang di dunia model. Bahkan, sebuah majalah pria dewasa menggelarinya sebagai wanita yang memiliki bagian tubuh terindah. Nama Tamara semakin membuming ketika sebuah produk sabun kecantikan yang terkenal amat selektif memilih bintangnya, memberikan kepercayaan kepada Tamara untuk menjadi duta kecantikan dari produk tersebut. Kala itu, dalam waktu singkat, nama Tamara Bleszynsky langsung melekat di hati masyarakat. Tamara pun banjir tawaran. Berbagai rumah produksi dan produk pun ramai-ramai menawarkannya berbagai macam pekerjaan. Kala itu, Tamara memilih untuk fokus di jalur model. Dan sempat berujar tak akan terjun ke dunia entertainment lain. Keadaan berbalik ketika raja sinetron Rampun Jabi memikatnya untuk tampil dalam sebuah sinetron Anakku Terlahir Kembali. Dalam besutan sutradara Ennison Sinaro, akting Tamara dalam peran antagonis mendapat pujian sejumlah kritisi. Sebagai pendatang baru, Tamara berhasil beradu akting dengan bintang sinetron papan atas di zaman itu, Desi Ratnasari. Tamara pun lantas menjadi bintang termahal di zaman itu. Eksistensinya di jagat hiburan mulai memperhitungkan namanya dengan julukan Mega Bintang. Layaknya seorang bintang, Tamara pun menjadi milik publik. Kehidupan pribadinya mulai ingin diketahui halayak. Masyarakat selalu ingin tahu siapakah lelaki beruntung yang kelak menjadi suaminya. Tiba-tiba saja, sensasi timbul di masyarakat. Tamara menikah dengan pria berdarah Aceh, Teku Rafli Pasha, di Mekah Al-Mukarramah. Dari pernikahan tersebut, Tamara dan Rafli dikaruniakan seorang putra, Teku Rasya Islamai Pasha. Usia perkawinan ini bertahan selama hampir 10 tahun, hingga akhirnya rumah tangga mereka kandas di tahun 2007. Eksistensi Tamara di jagat entertainment pun memasuki fase pasang surut. Meskipun demikian,
Menjaga masa eksistensinya di jagat entertainment, Tamara tetap membintangi sejumlah sinetron dan layar lebar. 2009, eksistensinya di jagat entertainment kembali menggelegar dengan dinikahi Mike Lewis, pria asal Kanada. Dari pernikahan ini, Tamara pun memiliki buah cinta berdarah campuran, Kenzo Leon Lewis. Baik, udah besar sekarang, udah 9 bulan. Udah bisa mulai berdiri, udah bisa ngomong mama. Bisa dari Mike Lewis, Tamara sibuk dengan bisnis restoran yang ia geluti bersama rekannya. Mengambil main memasak dan sekarang saya mengambil professional cooking. Ya mudah-mudahan sih tahun ini selesai. Karena pada dasarnya ya saya memang hobi makan sih. Ya. Terus udah gitu memang saya hobi memasak. Ya, saya belajar banyak hal gitu loh, dan ya pokoknya banyak sekali ya, bukan hanya mengenai makanan itu enak atau tidak, tapi substance ini dicampur dengan substance itu akan menjadi apa gitu, terus how to caramelize things, dan seru aja gitu, interesting gitu. Kini Tamara memilih hidup di Bali. Namun demikian, Tamara tetap selalu eksis di Belantika Entertainment tanah air. Eksistensi artis berdarah campuran sebenarnya bukanlah hal yang baru di jagat hiburan tanah air. Sebelum Tamara Blazensky berhasil memikat penikmat hiburan Indonesia, Sofia Ingriani Lachuba lebih dulu eksis sebagai artis Indo di tanah air. Terlahir di Berlin pada tahun 1970, Sofia Lachuba mulai terjun ke industri hiburan tanah air setelah ditemukan sutradara Nasri Chepi yang menjadikannya bintang dalam film Bilur-Bilur Penyesalan. Kehadirannya sontak langsung disambut oleh publik. Ketika itu, Sofia masih duduk di bangku sekolah menengah atas, langsung diberikan kesempatan beradu akting dengan Deddy Mizwar. Sejak itu, Sofi pun lantas ramai menghiasi berbagai media hiburan tanah air. Wajah yang cantik, tinggi dan seksi seolah menjadi modal bagi Sofi untuk menembus industri hiburan tanah air. Layaknya seorang bintang, kabar seputar kedekatan Sofi dengan beberapa pria sering diperhatikan halayak. Sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah pria, diantaranya Ongki Alexander ataupun Ari Wibowo. Sofi akhirnya menikah dengan musisi jazz Indra Lesmana. Dari pernikahan ini, Sofi dikaruniakan seorang putri, Eva Celia Lesmana. Saat membina rumah tangga dengan Indra, Sofi pun mulai mengembangkan bakatnya di dunia musik. Bersama Indra pula, Sofi sempat mengeluarkan sejumlah album, baik duet ataupun solo. Salah satu prestasi Sofi di bidang musik adalah ketika singlenya yang berjudul Hold On yang diciptakan Indra Lesmana memenangkan penghargaan di Rumania. Ketika rumah tangganya dengan Indra Lesmana harus kandas di tengah jalan, Sofi pun tak lantas surut dari jagat entertainment. Eksistensi Sofi di jagat musik semakin dikukuhkan ketika diajak berduet dengan penyanyi legendaris papan atas Indonesia, Chrisye. Saat dinikahi oleh suami keduanya, Michael Villarreal, yang berkebangsaan Amerika, Sofi mencoba untuk merambah dunia lain dengan menggeluti dunia pendidikan dan sosial. Dari pernikahan kedua ini, Sofi dan Michael memiliki buah cinta, Manuela Villarreal. Sofi dan kedua buah hatinya sempat diboyong Michael untuk tinggal di Amerika. Namun di penghujung 2011, Sofi dan Michael bersepakat untuk berpisah. Akhir-akhir ini, Sofi mencoba meningkatkan eksistensinya dengan mengganti namanya menjadi Sofia Muller. Bagaikan buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, eksistensi Sofi di dunia keartisan dilanjutkan oleh putrinya Eva Celia Lesmana. Kecantikan dan darah campuran yang diwariskan Sofi kepada putrinya ditunjang latar belakang keluarga yang sudah lebih dulu eksis di belantika hiburan tanah air, membuat Eva Celia lebih mudah untuk dilirik sejumlah petinggi hiburan tanah air. Tercatat sejumlah sinetron dan layar lebar sempat dibintangi oleh Eva. Tak tanggung-tanggung, di awal karirnya di dunia akting, Eva bahkan langsung beradu akting dengan aktris 3 zaman, Rima Melati dan Meriam Bellina. Saat menjadi model video klip Afgan Sadis, Eva dan Afgan sempat dikabarkan memiliki kedekatan khusus. Namun akhirnya keduanya membantah kedekatan itu. Eva juga dikabarkan menjalin kasih dengan bintang Hollywood Drake Bell. Foto mesra keduanya sempat terlihat di situs jejaring sosial Twitter. Untuk menyempurnakan eksistensinya di dunia seni, Eva akhir-akhir ini kerap diajak bernyanyi oleh ayahnya, Indra Lesmana. Suara Eva yang khas sepertinya akan membuat Eva menjadi penyanyi terbaik Indonesia di masa mendatang.
Wajah-wajah berdarah campuran sepertinya masih akan terus mewarnai wajah dunia hiburan tanah air. Pendatang baru terus semakin bertambah. Di era 2000-an hingga kini, sederet nama artis berdarah campuran terselip sejumlah nama. Cinta Laura dan Kimberly Ryder adalah sederet nama yang hadir di jagat hiburan tanah air. Ketika hadir sebagai pemain di salah satu sinetron beberapa tahun lalu, Cinta Laura belum genap berusia 14 tahun. Meski belum memasuki usia dewasa, wajah Indo Cinta dan kemampuannya berakting menghantarkan Cinta Laura sebagai pemeran utama. Berkat perannya di sinetron, Cinta langsung menggait jutaan penggemar dari seluruh persada Nusantara. Terlahir dari ayah berdarah Jerman dan ibu berdarah asli Indonesia, Cinta yang lahir di Berlin 19 tahun yang lalu sempat menjadi ikon artis berdarah campuran yang sukses di Indonesia. Cinta juga memiliki logat bicara yang khas. Meski semula dianggap sebagai sesuatu yang dibuat-buat, logat bicara Cinta akhirnya menjadi ciri khas tersendiri bagi Cinta. To be honest, aku seneng banget di situ. Jadi aku cinta banget sama papi mami aku, tapi aku nggak ngerasa terlalu kangen. Aku suka sendiri karena mungkin ini masih experience baru aku. Aku suka banget tinggal independen dan aku seneng di sana cuman jadi student biasa aja karena aku ngerasa lebih happy. Aku ngerasa nggak stress karena nggak terus-terusan diliatin orang. Selain kemampuan berakting, Cinta yang semula ragu akan kemampuannya di dunia tarik suara justru akhirnya mendapat sambutan hangat dari pecinta hiburan tanah air saat singlenya dilempar ke pasaran. Selain pernah berduet dengan Ahmad Dhani, duo Maya, Cinta juga kerap berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi di berbagai acara. Nasib mengadu peruntungan di jagat entertainment kini juga tengah dijalani Kimberly Alvionella Ryder atau yang lebih dikenal sebagai Kimberly Ryder. Gadis cantik yang terlahir di Jakarta 19 tahun yang lalu ini mulai dikenal semenjak kemunculannya sebagai pemeran antagonis dalam sebuah sinetron. Kemunculannya tersebut mengajak Kim untuk tampil dalam sebuah layar lebar. Meski bukan berasal dari keluarga selebritis di Indonesia, Kim mendapat bakat akting dari sang ayah, Nigel Ryder, yang berkewarganegaraan Inggris. Sedangkan untuk urusan modeling, Kim banyak menimba ilmu dari sang bunda, Irvina Ryder, yang juga seorang model senior. Saat ini, untuk menyempurnakan eksistensinya di jagat entertainment, Kim juga menjalani online schooling. Wajah yang cantik, tubuh yang indah adalah salah satu bagian dari berkah terlahir sebagai manusia berdarah campuran. Namun untuk diakui halayak memiliki eksistensi di jagat entertainment juga harus disertai talenta dan keseriusan disertai kedisiplinan dalam mengejar mimpi menjadi seorang bintang.